Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Oh ya, yang bisa on cam silahkan on cam ya. Nah, alhamdulillah udah pada baik-baik saja. Terus ini nggak ada yang mau on cam nih. Oke, aku langsung. Oke, alhamdulillah udah pada baik semuanya. Terus, oh ya sebelum memulai em, kelas kita pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya supaya nanti materinya bisa diterima dengan baik. Nah, berdoa bisa kita mulai dari sekarang. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum kita mulai, kita bahas dulu nih. Kan kalau di Bersinar itu kan kayak ada virtual background. Nah, di sini akan pakai ini. Sebenarnya nggak kepikiran apa-apa lagi sih sebelum seperti Menara Eiffel ini, soalnya ya bagus aja gitu. Terus pengen juga ke sana. Terus oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, di sini aku Nadia Hana Kumalsari, biasa dipanggil Hana. Aku dari Universitas Jember semester pertama. Terus, nah di sini kita akan bahas materi bahasa Indonesia tentang frasa, klausa, dan kalimat. Nah, sebelum itu kita adain kuis bentar ya. Nanti ini kan lewat apa namanya share screen, lewat PPT aja sih, soalnya, nah ini udah kelihatan nggak? Sebentar. Nah, ketahuan deh. Nah, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, siap. Nanti soalnya ada 5, terus nanti yang bisa jawab bisa on mic atau di kolom chat aja ya. Aku mulai. Oke, penulisan gabungan kata yang tepat terdapat pada kata yang mana nih? Nanti aku bahas singkat aja sih. Ayo, pada jawab. Kolom chat juga bisa kok. Ya, tadi kayak ada yang mau jawab. Gimana? Suaraku masuk nggak ya? Oke, udah pada jawab. C, 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 C. Ya, alasannya, oke, aku langsung bahas aja ya. Yang benar itu yang A. Soalnya kenapa? Yang halal bihalal, ini penulisannya udah benar, digabung. Terus berduka cita itu digabung. Terus olahraga ini dipisah. Terus yang ekstrakurikuler itu digabung. Oke, kita lanjut. Oh iya, untuk gabungan kata seperti itu bisa dicek di KBBI. Kalau semisal aku salah, nanti bisa bilang aja ya. Terus yang nomor 2 ini, penulisan kata yang semuanya benar terdapat pada yang mana nih? Oke, pada jawab terus apa lagi nih? Gimana yang lain? Gimana yuk? Aku tunggu ya. Oke, pada jawab terus lagi yuk. Oke, aku langsung bahas. Jadi jawabannya itu benar yang bentar ini kan cuman ada sampai yang D. Maksudnya gimana nih? Maksudnya yang D gitu kan? Ya kayaknya yang D. Oke, jadi jawabannya itu benar yang D. Oke, ini bentar. Ini kita lihat yang ini kwitansi ini benar pakai U bukan pakai W. Terus yang teman-temannya ini juga benar. Ini pakai U terus beda lagi kalau yang tadi kan pakai U terus pakai U terus yang jadwal ini pakai W bukan pakai U gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, cuman ada 2 opsi. Kira-kira jawabannya yang tepat itu yang mana? Tanda baca yang tidak sesuai PWB. Yang mana nih? Yang tidak sesuai ya.
Iya, yang B. Terus apa lagi nih? B, 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 B. Oke, kita bahas langsung. Jadi, jawabannya itu benar yang B. Kenapa? Soalnya gini. Lihat, ini kan yang tidak tepat ya. Jadi yang A itu kan tepat, yang benar. Terus ini kan RP, ini tuh digabung, nggak ada spasi, apalagi dikasih titik kayak gini. Gitu, kita lanjut di nomor 4. Oke, penulisan gabungan kata berikut tidak tepat, kecuali yang mana nih? Jadi berarti yang benar apa yang salah nih kira-kira? Opsinya cuma 4 aja ya, nggak 5 kayak tadi. Ada yang C, terus tadi B juga ada, terus lagi. Oke, banyak yang jawab C. Apalagi. Wow, mulai bervariasi nih jawabannya. Jadi langsung aku bahas. Ini jawabannya benar yang D. Soalnya kenapa? Ini mempertanggungjawabkan. Ini tuh sebenarnya itu digabung. Kenapa? Ini dipisah ya. Bukan karena nggak cukup, tapi emang ini dipisah. Jadi yang benar itu mempertanggungjawabkan itu digabung. Kenapa? Kan kita kan tahu ada kata yang tanggung jawab itu tuh dipisah. Tapi kalau semisal ada imbuhan di depan sama imbuhan di belakang, nanti jadi digabung. Jadi mempertanggungjawabkan digabung tanpa spasi gitu. Masih ada satu lagi. Oke, predikat yang terdiri atas adjektiva terdapat pada kalimat yang mana? Opsinya cuma 4 lagi ya. Oh iya, sorry ya, nggak kelihatan. Gimana nih? Ayo, ayo, siapa yang mau jawab nih? Gampang loh. Unmik juga nggak apa-apa kok. A, B bukan. Terus masih A, terus apa lagi nih? Adjektiva itu kata apa? Ayo. Oke, B. Terus apa lagi? Ya, kata sifat. Oke, aku langsung bahas ya. Jadi yang benar itu ini, yang A. Kenapa? Laut itu sangat dalam. Kan tadi kan adjektiva itu kan kata sifat. Nah, yang kata sifat itu yang ini sangat dalam gitu. Oke, kuisnya udah dulu ya. Terus aku langsung lanjut di sini. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Ya, makasih. Nanti kalau semisal suaraku kayak putus-putus, bisa langsung chat di kolom chat itu ya. Oke, sebelum kita bahas, kita tuh perlu tahu ini tuh frasa, klausa, dan kalimat itu ternyata termasuk ke dalam materi sintaksis juga. Jadi sintaksis itu apa sih? Ada yang udah tahu belum? Kayak sintaksis itu bahasan di bahasa Indonesia. Terus itu tuh isinya tentang apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Perasa jadi masuk kata apa Kak? Perasa. Oh, yang tadi itu ya. Kalau perasa itu jadi kayak apa namanya? Kata kata kerja. Terus kalau semisal nanti aku ada yang salah bisa saling koreksi aja ya. Karena nggak ada yang mau jawab tentang sintaksis, jadi kalau sintaksis itu ilmu bahasa Indonesia, ilmu kebahasaan yang membahas tentang susunan kalimat. Susunan kalimat tuh itu kan ada yang semisal ya kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek dan seterusnya itu. Oke, langsung kita bahas next slide bentar.
Nah, frasa, ada yang udah tahu belum frasa itu sebenarnya apa? Salah nggak apa-apa kok. Oh ya, sambil nunggu ada yang bahas, jadi materi ini tuh sebenarnya tuh penting banget buat kita, karena ini tuh kayak pokok materi di bahasa Indonesia, terus bisa digunain di pas kita bahas materi soal ide pokok, terus rangkuman dan simpulan sebenarnya tuh bahas juga tentang materi ini, gitu. Kayak frasa ada yang bahas satuan bahasa, terus apa lagi nih? Kalau nggak ada yang mau jawab lagi, bisa ketik satu gitu ya di kolom chat. Gabungan kata, terus apa lagi? Oke, karena udah banyak yang bahas, aku langsung next slide aja ya, biar nggak kelamaan. Soalnya ini nanti materinya lumayan banyak sih menurut aku. Jadi, frasa merupakan gabungan minimal dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Jadi, kayaknya kata-katanya susah dicerna. Jadi, intinya, frasa itu kan merupakan gabungan minimal dua kata atau lebih yang mana menduduki satu fungsi, misal bisa sebagai subjek atau predikat seperti itu. Nah, di dalam kalimat fungsi tersebut, selain jadi subjek, predikat kan juga bisa jadi objek, pelengkap, dan juga keterangan. Daripada pusing-pusing tentang pengertiannya, kita langsung bahas di contoh frasa aja. Nah, jadi yang mana nih yang termasuk contoh frasa? Yang kira-kira yang pertama hujan deras itu masuk contoh frasa nggak sih? Kalau semisal bingung bisa dibedah satu-satu kayak hujan itu sebagai apa, terus deras itu sebagai apa. Ada yang mau bantu jawab nggak nih? Gimana? Kalau nggak ada yang mau bantu jawab bisa ketik satu gitu. Bebas mau jawab. Kalau salah nggak apa-apa kok. Gimana? Kalau nggak ada yang jawab, aku bantu jawab nanti. Bingung. Oke. Jadi hujan di sini tuh termasuk subjek. Kenapa? Uh, terus nanti ciri-ciri subjek nanti kita bahas di selanjutnya ya. Terus ini kan hujan sebagai subjek seperti yang kita tahu. Terus deras itu sebagai pahyo, sebagai predikat. Terus kita lanjut di sini. Hujan deras akan turun di Jogja. Nah, kira-kira subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, terus keterangannya yang di mana? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Dua. Ada yang mau bantu jawab nggak nih? Gimana? Ondik nggak apa-apa kok. Es hujan deras terus. Hujan derasnya subjek terus. Kayak aku bantu jawab aja ya. Oke, P akan turun, predikatnya akan turun. Terus apa lagi nih? Sisanya lah ya, akan turun predikat, benar. Jadi intinya hujan deras ini merupakan subjek, ini. Terus akan turun ini merupakan predikat, terus di Jogja merupakan keterangan. Kenapa yang hujan deras di awal tadi itu ada subjek sama predikat, terus hujan deras di bawah ini kan merupakan subjek. Nah, jadi semisal ada dua kata, kayak yang pengertiannya tadi, dua kata atau lebih yang menempati satu fungsi, yang mana di sini tuh fungsi subjek, jadi ini disebut sebagai subjek. Oke, aku lanjut. Bentar ya. Terus selanjutnya kita bahas klausa. Setelah bahas frasa, kita bahas klausa nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Terus bisa juga, kalau ada yang tahu klausa itu bedanya sama frasa itu apa sih? Bisa dibandingin gitu. Gimana? Ada yang tahu nggak? Di Jogja tadi, Kak.
Yuk, masuk klausa. Kira-kira ada yang mau bantu jawab nggak nih? Salah nggak apa-apa kok. Gimana guys? Tahu jangan-jangan pada ngantuk nih. Kalau mau aku jelasin, ketik satu deh. Belum tahu yang atas itu frasa, yang bawah klausa, Kak. Iya, benar sih. Yang tadi ini ya, yang dimaksud dari ini tadi ya. Nah, bentar. Nah, bisa dilihat yang tadi ya. Jadi di sini kan kayak yang tadi ini tuh sebenarnya termasuk klausa. Nah, alasannya nanti kita bahas deh. Oke, karena banyak yang jawab juga, belum tahu oke satu. Jadi klausa itu intinya sebentar. Klik. Nah, bisa dibaca di situ. Jadi klausa merupakan kelompok kata yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat tanpa tanda baca. Gimana nih, udah pada nangkep belum pengertian dari klausa merupakan kelompok kata itu? Sebenarnya udah simpel sih ini bahasanya. Gimana, ada yang masih bingung nggak? Kalau enggak, intinya, bentar, ada yang chat. Masih bingung. Jadi intinya tuh klausa itu merupakan konstruksi sintaksis. Intinya kelompok kata kayak gini-gini. Ini kan sebenarnya kalau kalian mikir ini tuh kayak kalimat, tapi ternyata kalimat yang terdiri dari satu subjek dan predikat. Itu kalau ada tanda bacanya, tapi ternyata kalau semisal ini kan nggak ada tanda bacanya kayak titik atau koma atau apa gitu kan di akhir sini, itu jadi berhubung dia nggak ada tanda baca, dia termasuk ke dalam klausa gitu. Kayaknya kalau masih pada bingung, kita bahas di sini deh. Oke, di sini terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Oke, kita lihat dia cantik di sini kan. Nah, dia itu kan sebagai subjek. Nah, terus yang cantik ini sebagai predikat. Jadi di sini kan udah ada satu subjek, ini kan satu subjek, terus ini satu predikat. Nah, ini disebut klausa karena di sini tidak ada tanda baca di akhir apa ya ini, kelompok kata ini. Nah, terus yang kalimat selanjutnya, bukan, contoh selanjutnya. Dia pergi pukul 6 ketika saya tidur. Ada yang mau jelasin nggak? Kira-kira kenapa sih kelompok kata ini kenapa disebut sebagai klausa? Kira-kira kenapa nih alasannya? Iya, aku bahas yang di chat itu ya. Kalau nggak ada tanda baca itu klausa iya. Tanda baca di akhir kalimat gini ya. Di akhir ini nih. Di sini kayak titik gitu, nggak ada. Gitu. Ada yang mau bantu jelasin nggak? Yang dia pergi pukul 6 ketika saya tidur. Kenapa dia termasuk klausa? Kalau singkatnya, karena nggak ada tanda baca ya, iya benar. Terus apa lagi? Kalau dilihat dari analisa strukturnya nih, kira-kira kenapa? Kenapa kalimat salah kelompok kata itu disebut sebagai klausa? Gimana? Karena ada S sama P, terus apa lagi nih? Kayak aku langsung bahas aja ya, bentar-bentar. Iya, Kak juga ada. Terus aku langsung bahas, jadi di sini. Dia di sini sebagai subjek, udah ya, yang subjek ini udah syaratnya ini udah terpenuhi satu, terus pergi ini udah terpenuhi juga. Terus pukul 6 ini merupakan keterangan waktu gitu ya. Terus ini juga ketika saya tidur ini kan juga merupakan keterangan. Jadi berhubung dia
kan udah terdiri dari subjek, terdiri dari predikat, dan juga ada tambahan tadi yang keterangan, dan ternyata dia juga nggak ada tanda bacanya, jadi dia termasuk klausa gitu. Oke, aku langsung lanjut aja. Ntar kalau ada yang tanya bisa langsung on mic atau ntar di akhir juga nggak apa-apa. Oke, di sini kita bahas kalimat. Kira-kira tadi kan udah sempat aku spill dikit kan kalimat itu apa. Nah, dari teman-teman yang lain, ada yang mau jawab nggak nih? On mic juga nggak apa-apa, Kak. Zoom-nya sampai jam berapa? Kurang lebih sampai 4:30 ya. Nanti tergantung nanti kelar materinya. Gitu. Gimana? Ada yang mau jawabin nggak? Kalimat itu apa sih sebenarnya? Dari, ya, tadi ada yang sempat on mic ya. Oke, aku baca di kolom chat itu, kelompok kata yang terdapat tanda baca. Oke, benar. Aku langsung next saja ya, bentar-bentar. Gabungan kata, frasa, klausa, rangkaian frasa sama klausa. Jadi intinya, oke, kalimat itu seperti yang tadi kan klausa, jadi kelompok kata yang terdiri dari sebenarnya minimal tuh kayak subjek predikat gitu, terus jangan lupa sama tanda bacanya, soalnya kenapa? Kalau tanda bacanya nggak ada, itu kan disebut sebagai klausa gitu. Nah, biasanya kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Terus ini tuh kayak apa ya, kalau nggak ada tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu, yang tiga ini. Terus kira-kira nih, ada yang bisa bedain nggak antara subjek, predikat, terus objek, dan pelengkap sama keterangan? Nanti kita bahas ciri-cirinya, tapi ada yang mau bantu jawab dulu nggak nih, kayak nebak-nebak gitu? Antara salah satu juga nggak apa-apa kok, kayak ciri-cirinya itu apa gitu. Kayak ada yang jawab subjek itu inti kalimat, terus apa lagi nih? Ayo siapa yang mau jawab? Subjek buat nama orang atau inti kalimat. Oke, siapa lagi nih yang mau jawab? Predikat yang jelasin si subjek. Terus apa lagi? Ada yang mau jawab lagi nggak nih? Kalau enggak, coba ketik satu gitu deh. Hey, aku. Oke, oke, oke. Aku langsung next slide ya. Oke, jadi tadi ada yang sempat bilang kalau subjek itu apa ya tadi? Jawaban dari apa sama siapa kalau nggak salah. Ya kan? Oke, buat nama orang gitu intinya. Nah, ciri-ciri subjek itu ada tiga. Yang pertama, subjek itu merupakan jawaban dari apa atau siapa. Yang kedua, dapat diperluas dengan bahwa. Yang dapat diakhiri ini itu terus ada tersebut juga. Terus yang ketiga, bisa berupa kata benda atau dibendakan. Mesti kalau yang nomor satu udah pada ngerti. Terus yang nomor dua, ya udah pada ngerti juga. Kalau bingung ya mungkin sedikit banget. Terus ini nih, yang nomor tiga mesti pada bingung. Ya mungkin kebanyakan pada bingung. Bisa berupa kata benda atau dibendakan. Sebenarnya apa sih? Nah ini aku bahas di slide selanjutnya. Jadi gini, yang disebut sama proses mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda yang dibahas tadi, itu namanya normalisasi subjek. Jadi intinya kan ada nih kata kerja atau kata sifat yang bisa kita jadiin sebagai kata benda, tapi perlu proses sedikit nih.
Kayak gini ya, ada imbuhan pe-an, terus ini pe-an, terus ada ke-an. Oke, ada contohnya. Imbuhan pe itu ada pelupa, pemaaf, terus imbuhan an. Itu ada makanan dan juga mainan. Terus imbuhan pe-an itu ini penarikan. Terus yang ke-an ini kejadian dan juga kelautan. Ada yang mau nyontohin lagi nggak nih? Salah satu juga nggak apa-apa kok antara pe-an, terus pe-an sama ke-an. Gimana, ada yang mau kasih contoh nggak? Ini kasih contoh yang ini normalisasi subjek. Kayak contoh ini loh kata-katanya ini. Ada nggak? Ada nggak nih? Atau lagi pada mikir? Satu. Oke. Bentar. Bentar. Oke, pada pinter-pinter penelitian, pemasukan, kemaritiman, minuman. Wow, beda pinter. Oke, berhubung udah pada ngerti contoh-contohnya, kita lanjut di sini. Contoh. Nanti aku minta kalian buat analisa subjeknya. Jadi sebelum itu kita ulas slide sebelumnya bentar. Oke, dihafalin dulu nih, dipahamin juga. Ciri-ciri subjek itu kan ada 3. Aku kasih waktu 30 detik coba. Soalnya ntar ada 3 contoh kan, bisa jadi pada bingung gitu. Oke, udah ya. Sorry. Sorry, soalnya di samping ada Oke, maaf ya, soalnya di sampingku tuh ada sekolah. Nah, oke. Kita bahas di sini, mobil itu rusak. Subjeknya yang mana nih? Ada yang mau jawab nggak? Boleh on mic atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Kita bedah satu-satu. Struktur dari kelompok kata ini. Mobil subjek, mobil S. Oke, benar. Benar nggak ya? Bentar. Oke, ada yang mau jawab lagi nggak? Sampai kita tanya aku semalam lah. Iya, kenapa? Oke, aku bantu jawab. Jadi, yang subjek itu yang mobil itu, guys. Sorry, tadi salah sebut. Jadi, ini. Tadi kan ada, kalau nggak salah, nomor 2. Bentar. Nih. Oke, ini yang dapat diakhiri ini itu tersebut. Kita lihat tadi. Nah, mobil itu rusak. Nah, ini kan ada kata itu. Berarti ini kan suatu subjek itu bisa diakhiri sama itu, ini atau tersebut kan. Berarti yang subjek itu mobil itu. Oke, lanjut. Presiden Jokowi datang ke Solo. Mesti udah pada ngerti kan? Ini tuh subjeknya yang mana, terus yang lainnya itu analisisnya itu berupa kata apa gitu, mesti pada ngerti deh. Aku cek deh. Yang bisa jawab, bisa tulis di kolom chat. Oh iya, yang tadi rusak ini loh, mobil itu sebagai subjek, terus yang rusak ini sebagai predikat. Benar banget sih kata Mei itu. Terus ini Presiden Jokowi S, terus apa lagi? Ada yang mau on mic nggak nih? Kok kira-kira, kok ternyata pada sepi sekali. Oke, benar, Presiden Jokowi itu subjek ini. Ini subjek, terus yang datang ini
merupakan predikat, terus ke Soleh ini keterangannya nanti kita bahas selanjutnya deh. Terus, udah pada benar semua? Nah, pinter-pinter. Yang datang itu P, bener. Terus, lanjut nih. Di contoh terakhir. Anak yang memakai baju merah dan duduk di tepi kolam itu sangat cantik. Kira-kira subjeknya yang mana nih? Bisa langsung jawab ya, guys. Nggak usah malu ya. Ada yang udah jawab, anak subjek, terus apa lagi? Kalau ini berhubung pada sepi di kolom chat, aku balik di slide sebelumnya ya, biar pada ngeh lagi. Yang subjek itu yang mana sebenarnya? Bentar. Nah, subjek itu kan bisa berupa jawaban dari apa atau siapa, terus diperluas dengan bahwa yang dapat diakhiri ini, itu, atau tersebut. Terus yang terakhir bisa berupa kata benda atau dibendakan. Oke. Nah, ini panjang banget. Nah, kira-kira subjeknya yang mana? Oke. Anak yang memakai baju merah dan duduk di tepi kolam es. Jangan sampai ada kata yang ketinggalan ya guys, kayak yang tadi. Nah ini pinter banget nih. Oke, aku yakin sebenarnya tuh pada ngerti, cuman mungkin kurang konsentrasi aja. Oke, ini aku bahas. Jadi subjeknya itu yang ini, dari anak sampai itu. Tadi kan yang pembahasan yang kedua, ciri-ciri yang kedua kan itu, ini tuh masuk ke subjek. Jadi gini, set masuk gini loh, gitu. Nah, tadi kan bisa ada kan subjek yang diperluas. Jadi itu ada seorang anak yang memakai baju merah dan duduk di tepi kolam itu sangat cantik. Jadi ininya tuh anak itu tuh sangat cantik gitu. Cuman yang memakai baju merah dan duduk di tepi kolam kayak penjelasan yang lebih jelas, lebih panjang lagi seorang anak itu gitu. Aku next aja ya. Gitu. Kalau semisal ntar aku kecepatan atau gimana suaraku gitu, nanti bilang langsung ya. Sebenarnya kan perluasan. Oke, lanjut di ciri-ciri predikat. Yang pertama, predikat merupakan jawaban dari mengapa, atau kenapa, atau bagaimana. Terus yang kedua, dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja. Terus yang ketiga, dapat didahului oleh modalitas. Modalitas itu kayak kata bantu, terus contohnya di sini ada sudah, telah, sebaiknya, seharusnya, senang, sedih, dan lain-lain. Ini tuh kalau di bahasa Inggris tuh kayak will dan teman-temannya itu. Terus yang nomor 4, tidak boleh didahului kata yang. Terus kalau misal perluasannya itu bisa berupa adalah, ialah, merupakan. Terus yang nomor 5, predikat dapat dinegatifkan. Semisal ada kata bukan atau tidak gitu. Terus kalau ini yang di predikat ini nggak ada contohnya, contoh soalnya itu, tapi nanti di akhir nanti kita bahas kok setelah di keterangan gitu. Aku next dulu ya. Oke, selanjutnya setelah kita bahas subjek, terus bahas predikat, ini tuh kita bahas objek. Nah, objek itu merupakan kata benda atau dibendakan, terus dapat diperluas dengan yang, bahwa, dan dapat diakhiri dengan ini, terus yang terakhir dapat dijadikan sebagai subjek dalam kalimat aktif, pasif, transitif. Kalau semisal ada kalimat aktif, transitif itu yang yang ada objeknya gitu. Kalau semisal kalimat aktif, intransitif itu yang nggak ada objeknya gitu. Terus kalimat aktif itu singkatnya itu bisa biasanya predikatnya itu
kayak apa gitu kan, melakukan atau menggambar atau apa. Terus pasif itu biasanya ditandai dengan predikatnya itu didahului kata di gitu. Oke, aku lihat slide selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri pelengkap. Yang pertama ada tidak dapat dijadikan sebagai subjek. Terus yang kedua dapat diperluas dengan yang, bahwa, dan dapat diakhiri dengan kata ini, itu, tersebut. Terus jika predikat apabila jika predikat berimbuhan ber. Kayaknya kalau cuman penjelasan kayak gini kan bingung. Kalau yang ini kita lihat ada contohnya nggak ya? Oh ada. Oke, contoh pelengkap. Oke, aku minta dari kalian tuh analisa ya, kayak adik bermain boneka itu yang mana subjeknya, terus predikat, terus ini tuh termasuk pelengkap atau objek ini. Ini kan mirip-mirip. Ini yang pelengkap yang mana, yang objek yang mana gitu. Aku tunggu ya, bisa di kolom chat atau on mic gitu. Gimana, ada yang mau bantu nggak analisa strukturnya ini? Oke, dari Tata yang pertama, adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat, boneka sebagai objek. Adik subjek ya, adik subjek. Terus ini nih, intinya itu boneka yang pertama itu tuh sebagai objek atau pelengkap. Terus yang boneka yang kedua tentunya juga sebagai objek atau pelengkap. Itu aja deh singkatnya. Oke, yang jawab. Yang kedua sebagai objek. Yang ketiga, sebentar. Ini sebenarnya tuh kita bahas yang pertama sama yang kedua aja ya. Atau aku tadi salah sebut? Yang ini aja. Adik bermain boneka sama adik memainkan boneka. Oke, aku langsung bahas. Terima kasih yang udah bantu jawab. Jadi intinya, ini adik yang kalimat 3 kita abaikan dulu sebentar. Jadi adik di sini kan sebagai subjek, ini juga, terus bermain ini sebagai predikat, terus yang memainkan ini sebagai predikat juga. Nah, bedanya kita lihat di ini imbuhan. Nah, imbuhan ini kan yang pertama ada ber, terus yang kedua ini ada me. Tadi sudah sempat aku singgung sebentar. Jadi kalau me ini kan yang bawah bentar ya. Me di sini kan sebagai kalimat aktif transitif yang mana bisa ditambahi atau diikuti sama objek. Jadi di sini sebagai objek. Terus ini ber. Kalau ber itu kan biasanya kalimatnya itu aktif intransitif. Jadi nggak perlu objek. Kenapa sih? Soalnya gini, kalau semisal ada yang bilang adik bermain atau saya bermain atau apa ya, saya berlari gitu kan, nggak perlu objek itu kan nggak apa-apa. Terus jadi ini kayak cuman pelengkapnya aja. Sebenarnya nggak usah ada, nggak apa-apa gitu. Terus yang ini kan udah jelas, yang ini berupa pelengkap, terus yang ini sebagai objek gitu. Terus lanjut, yang ini adik berkata bahwa ia akan bermain boneka. Ada yang mau pecah-pecah nggak nih? Strukturnya ini, yang adik berkata bahwa ia akan ini,
yang mana sebagai subjek, terus predikat, terus kira-kira kalau ada keterangan itu yang mana, terus itu pelengkap atau objek itu boleh langsung di kolom chat atau apa namanya on mic gitu. Kalau pada bingung boleh ketik satu kok guys, nggak apa-apa. Gimana? Boneka kedua sebuah pelengkap. Oh ini yang jawaban tadi. Ada yang mau jawab nggak nih? Kalau nggak ada bisa ketik satu kok. Kalau masih mikir bilang aja benar kak masih mikir. Oke, adik berkata bahwa ia itu sebagai subjek. Jadi dia ini nih kata Rangga Kusuma dari sini sampai sini itu berupa subjek. Terus ini kayaknya pengalaman subjeknya panjang yang tadi ya. Gimana? Yang lain ada yang mau bantu jawab nggak? Tebak-tebak juga nggak apa-apa kok. Nih nggak ada yang mau bantu jawab lagi nih. Kalau nggak ada, ntar aku tunggu juga. Kira-kira ada nggak yang klik satu, ketik satu gitu. Kalau ada, ntar baru aku jawab deh. Oke, satu langsung. Oke, jadi untuk subjeknya itu di sini nih. Adik ini sebagai subjek udah pasti, terus berkata ini sebagai predikat, terus yang ini bahwa ia akan bermain boneka ini sebagai pelengkap. Kenapa? Kita lihat sebelumnya. Nah, dapat diperluas dengan yang atau bahwa ini kan. Oke, kita lihat yang ini aja terutama. Kita lihat yang tadi. Ini ada bahwa nih. Oh, ternyata jadi kalau ada bahwa itu termasuk pelengkap dari sini, dari bahwa ini sampai boneka. Oke. Gitu. Jadi pelengkap itu bisa panjang banget kayak gini ya, guys. Nggak cuman kayak boneka yang atas tadi. Gitu. Ada yang bingung nggak? Kalau nggak, ketik satu gitu deh. Aku lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu keterangan. Oke, terima kasih yang udah ketik satu. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu ciri-ciri keterangan. Udah nggak kerasa ya, udah jam tengah 5. Terus, ciri-ciri keterangan itu ada 4. Yang pertama, selalu didahului preposisi atau konjungsi keterangan. Terus yang kedua boleh ditiadakan. Terus yang ketiga dapat ditempatkan dimanapun. Dan yang terakhir dapat dihadirkan. Ini udah ada contoh-contohnya, kecuali yang ini. Terus ini udah aku sekat-sekat juga, jadi nanti kalian wajib jawab yang mana subjeknya dan sebagainya. Oke, lanjut yang pertama. Ini kan ada banyak, kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Kayak keterangan waktu tuh, contohnya tuh apa aja, terus keterangan tempat, cara, sebab, dan sebagainya itu salah satu juga nggak apa-apa. Kayak keterangan waktu tuh contohnya ini kak gitu. Kolom chat atau on mic juga nggak apa-apa kok. Ayo ramaikan dulu. Waktu pagi hari, siang hari, waktu, terus apa lagi? Jangan waktu semua ya nanti. Tempat di rumah, terus apa lagi?
Kayak keterangan tempat di kamar, di sekolah, terus yang tempat udah dulu. Saya tadi tempat sama waktu udah. Gantian yang lain. Soalnya nanti pada iri nanti. Dikupas cara terus apa lagi? Sebenarnya tuh kalau setahu aku di Kupas ini loh, di Kupas ini bisa berupa predikat, kan kayak kayak apa namanya didahului sama ibu handi, terus ini juga bisa keterangan cara. Semisal apel itu caranya tuh dikupas gitu atau ya kalimatnya mirip-mirip gitulah. Terus makan pedas sebab oh iya sakit perut akibat terus bentar. Nah, nggak ke semua ini kayak apa ya pendapatnya sendiri, tapi ya kita lihat nanti ya contoh-contohnya tuh yang kayak gimana. Ada yang mau keterangan yang bawah nggak nih? Soalnya tadi ramai yang atas mulu sih. Kalau nggak ada bisa ketik satu. Kalau ada aku tunggu kok. Jika sama kalau syarat. Terus apa lagi? Ini masih pada ngetik atau pada hilang ke kamar mandi atau gimana nih? Satu. Satu lagi. Bentar, aku izin bentar ada tamu. Guys, maaf ya, soalnya aku di rumah sendiri, jadi kalau ada tamu, ada harus ke sana. Terus apa lagi? Ada yang mau kasih contoh lagi nggak? Berhubung kayaknya udah pada Kak jelasin aja. Oke. Jadi untuk keterangan waktu yang pertama itu ada aku sebutin aja ya, bentar. Kayak aku lanjut bahas, jadi untuk keterangan waktu itu ada dari sejak, saat, sebelum, dalam, sesudah, setelah, selama, pada, sampai, hingga, ketika. Gitu. Soalnya ada tadi contoh tentang ketika. Itu jadi ketika itu sebagai keterangan waktu gitu. Terus lanjut keterangan tempat. Di sini tuh ada di, ke, dari, dalam. Terus untuk cara, itu ada dengan, secara, terus yang keterangan sebab. Itu tadi ada yang nyontahin apa ya tadi?
makan pedas terus sakit perut atau apa gitu. Sebenarnya tuh itu kayak apa ya? Kayak kalimat yang kita buat sendiri, kayak opini kita. Terus tapi kalau keterangan sebab itu ada sebab itu sendiri, kayak sebab, terus atas, terus karena, terus akibat. Akibat itu ada maka, sehingga, sampai-sampai, terus kesetaraan. Ini kayak bersama, tanpa, dengan gitu. Terus yang keterangan simulatif benar. Sorry, tadi ada suara motor. Terus yang aku lanjut, keterangan simulatif. Keterangan simulatif itu ada bagai, ibarat, laksana, seperti, bak. Terus lanjut, keterangan alat. Keterangan alat itu ada dengan, bersada, tanpa. Terus keterangan final. Final itu kayak tujuan gitu kan. Titik apa ya? Titik tujuan gitu kan. Kalau final itu ada untuk, demi, supaya, agar, guna, terus buat, sama kepada. Terus yang keterangan syarat itu tuh ada kalau, jika, terus tadi ada yang jawab jika sama kalau itu benar. Terus jikalau, asal, bila, apabila. Terus lanjut, keterangan pembatasan. Keterangan pembatasan itu contohnya ada selain, terus ada kecuali. Terus keterangan sumber itu ada menurut sama berdasarkan. Kayak sumber apa ya? Biasanya tuh ada kalimat terus ini tuh berdasarkan buku ini atau menurut siapa, itu termasuk keterangan sumber. Terus yang terakhir ada keterangan pertentangan. Kayak yang tadi dijelasin itu kalau nggak salah akan tetapi, terus itu ada meskipun, biarpun, walaupun, dan masih banyak lagi sebenarnya. Terus lanjut, boleh ditiadakan. Seperti yang aku sebut tadi, jadi di sini kan ada suatu kalimat, dua kalimat, terus ini udah aku sekat-sekat. Kira-kira Denny di sini terus sedang belajar, terus di kamar itu sebagai apa? Terus kenapa? Atau ada yang bisa jelasin nggak nih sebelum aku jelasin? Kenapa contohnya tuh ini? Gimana? Kalau nggak ada yang mau jawab, boleh ketik satu. Gimana? Atau pada ngantuk atau kayak satu-satu? Oke, terima kasih yang udah jawab. Jadi, di sini kan ada Denny sedang belajar di kamar. Seperti yang kita tahu, Denny itu sebagai subjek, terus sedang belajar itu sebagai predikat. Terus ini kan ada tambahan di kamar. Ini kita tahu kan berarti ini keterangan apa? Keterangan tempat. Soalnya kan kayak menerangkan suatu tempat. Jadi ini kan ada keterangan di kamar. Oh, di sini kok nggak ada. Jadi kayak boleh ditiadakan. Soalnya kalau nggak ada tuh ya nggak apa-apa gitu. Oke, aku lanjut, dapat ditempatkan dimanapun. Seperti yang udah tertera di layar, kayak yang tadi, ini contohnya mirip-mirip sama yang ini ya. Denny sedang belajar di kamar. Ini urutannya, subjek, predikat, terus sebagai keterangan tempat, terus yang ini. Di kamar ini sebagai keterangan tempat juga, terus Denny sebagai subjek, terus sedang belajar sebagai predikat, terus Denny di sini juga sebagai subjek, terus di kamar sebagai keterangan, terus ini sebagai predikat. Jadi intinya bisa dibolak-balik gitu, nggak selalu di belakang, bisa di depan atau bahkan bisa di tengah gitu. Terus di sini dapat dihadirkan. Di sini ada karena terketuk oleh kemanusiaan, kami membantu korban banjir. Terus yang kedua ada terketuk oleh rasa kemanusiaan, kami membantu korban banjir. Jadi
kita lihat dari strukturnya. Di sini kan kayak keterangan, terus ini subjek, terus ini predikat, terus ini objek. Nah, ini tuh sama susunannya sama kayak kalimat selanjutnya, yaitu yang pertama terketuk oleh rasa kemanusiaan itu berupa keterangan, terus kami itu berupa subjek, terus membantu sebagai predikat, terus korban banjir sebagai objeknya gitu. Oke, aku lanjut, yaitu sudah selesai. Gimana? Udah pada paham materi frasa, klausa, sama kalimat nggak? Kalau ada yang tanya bisa raise hand atau langsung on mic atau bisa di kolom chat ya. Gimana, ada nggak? Ada nggak nih? Ya nanti jangan keluar dulu ya, jangan leave gitu. Oke, coba kalian buka chat deh. Bentar. Boleh ulangi tentang frasa, terus ada lagi nggak? Saya kalau semisal kuis tadi sebenarnya di awal itu udah ada kuis ya. Kalau diulang tentang materi frasa, nanti aku ulang sebentar, cuman sekilas, soalnya nanti juga bisa dipelajari di rekaman YouTube, nanti bisa cek. Coba kalian lihat di kolom chat ya, ada donasi juga. Terus ulasan sebentar ya, aku liatin. Nah, sambil nunggu pada tanya, kalian bisa sambil isi ya guys. Minta tolong. Insya Allah paham. Amin. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Semoga sukses juga. Oke, aku ulas sebentar ya tentang frasa tadi. Sebentar. Aku giniin aja deh. Frasa. Oke, intinya kalau frasa itu merupakan gabungan minimal dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Kalau masih bingung, intinya tuh, bentar, aku coba contohnya aja ya. Ini kan ada hujan deras akan turun di Jogja. Tadi kan dibilang kalau frasa, benar. Kalau frasa itu, ada kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih, yang mana itu cuma menempati satu fungsi aja, misal bisa subjek atau predikat, gitu kan. Oke, kita lihat di sini, hujan deras. Hujan itu berupa subjek, terus deras ini berupa predikat. Jadi ini nggak bisa disebut sebagai frasa karena ada dua fungsi yang berbeda gitu. Meskipun ada dua kata yang letaknya tuh kayak samping-sampingan gitu, tapi ternyata fungsinya itu beda sebagai subjek sama predikat. Jadi nggak bisa disebut sebagai frasa. Kayak lebih tepatnya ini bisa disebut sebagai klausa sih. Gitu. Terus yang hujan deras akan turun di Jogja. Hujan deras di sini sebagai hujan deras di sini sebagai frasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita lupakan tentang subjek bentar. Terus kita lihat ke akan turun. Ini kan akan turun itu sebagai predikat. Kenapa? Soalnya kan akan turun tuh kayak kata kerja, tapi kita lihat didahului sama akan. Nah, tadi kan udah dibahas soal ciri-ciri predikat itu bisa didahului sama modalitas. Ini contohnya akan. Terus di Jogja ini sebagai keterangan, jadi kan ini kan udah ada predikat sama keterangan. Oh, ternyata hujan deras itu sebagai subjek. Jadi ya udah diketahuan ternyata subjek di sini tuh berupa frasa, yaitu hujan sama deras gitu. Kecepatan enggak ya? Atau udah paham?
Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali, sukses juga. Kuisnya kalau post test nggak ada, tapi kalau pre-test tadi udah ada. Di awal, paling awal. Kayak IG-nya Nadia Hana _ ya gitu. Aku coba ketik ya. Ntar kalau mau tanya nggak apa-apa kok. Tanya aja, kalau bisa aku bantu gitu. Aku coba bentar ya. Guys, aku izin buka pintu bentar ya. Ada tamu lagi, bentar ya, sorry. Kalian bisa sambil isi ini ya, minta tolong. Makasih sebelumnya. Guys, udah nih, ada yang mau tanya lagi nggak? Makasih banyak. Oke, sebelum pada live, ayo kita foto bareng dulu. Pada on cam dulu yuk.